Ora popo, malah apik, tidak apa-apa, malah bagus, kata Gibran di Solo dikutip Antara Senin 19 September 2022. Termasuk ketika dibandingkan dengan AHY, Gibran mengatakan hal tersebut tidak perlu ditanggapi berlebihan. Kenapa harus ditanggapi? Saya itu siapa? Cuman wali kota, dia kan ketua umum Partai Demokrat. Beliau lebih di atas saya, beliau kan senior. Ujar. Gibran kembali buktikan dirinya di atas AHY dalam hal kualitas. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. AHY membanding-bandingkan kinerja Jokowi dengan SBY. Sebagai anak yang berbakti, tentu AHY akan berusaha mendewakan SBY meskipun harus menanggung malu akibat ditertawakan satu Indonesia. Ini harus dia lakukan demi memenuhi ambisi menjadi capres atau cawapres. Gibran memuji AHY yang membandingkan kinerja Jokowi dengan SBY. Ora popo, malah api, tidak apa-apa, malah bagus, katanya. Kenapa harus ditanggapi? Saya itu siapa? Cuma wali kota, dia kan ketua umum Partai Demokrat. Beliau lebih di atas saya, beliau kan senior, katanya. Bahkan menurut Gibran, AHY sudah memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan dirinya, karena lebih berpengalaman di TNI. Selain itu, Gibran tidak pernah mau membanggakan bapaknya sendiri. Kalau saya lebih suka membanggakan diri sendiri. Mengenai kinerja Presiden Jokowi, tanya warga, menilainya seperti apa, katanya. Sebenarnya perkataan Gibran ini bisa bermakna apapun, tergantung siapa yang menafsirkan. Multi persepsi. Tapi satu hal yang pasti, tetap respek terhadap Gibran yang hormat pada siapa saja. Tidak melakukan sindir-menyindir secara politik demi agenda tertentu. Ibarat padi semakin menguning dan berisi, pasti akan semakin merunduk. Dalam hal ini, harus diakui bahwa Gibran berkali lipat jauh di atas AHY dalam hal kepemimpinan dan sikap dalam berpolitik. Meski Gibran memuji AHY, tapi justru AHY yang seharusnya belajar atau bila perlu berguru pada Gibran, bagaimana mendapatkan respek dari orang lain tanpa perlu menjadi kekanak-kanakan. Saya lebih suka mengartikan ucapan Gibran ini sebagai sindiran halus, meski mungkin Gibran tidak bermaksud begitu. Ini seperti AHY diangkat tinggi-tinggi, tapi sebenarnya Gibran yang terlihat lebih tinggi. Ini juga bisa dikatakan satir kelas wahid, halus tapi menusuk, mengelus tapi rasanya seperti ditempeleng. Gibran mengaku bukan siapa-siapa, sedangkan AHY ketua umum partai. Lah, semua orang juga tahu AHY jadi ketua umum karena banyak peran dari SBY. Tanpa sosok SBY jangankan jadi ketua umum, jadi petinggi partai saja belum tentu bisa. Paling jadi kader biasa doang. AHY ibarat bisa naik sepeda tapi harus terus dipegangi oleh SBY agar tidak jatuh. Kualitas SBY dan AHY terlihat jelas saat mereka berpidato pada Rapimnas Partai Demokrat beberapa hari lalu. SBY menebar isu provokatif dan kontroversial terkait rumor pemilu 2024 akan tidak jujur dan adil. Hanya dikondisikan dua pasangan capres dan cawapres, Demokrat dan Anies akan dijegal dan lain-lain. Sedangkan AHY hanya bisa pamer jualan nama bapaknya, sedangkan prestasi sendiri nihil alias kosong melompong. Tapi bisa-bisanya menyindir Jokowi yang hanya sebatas gunting pita. Ini adalah cara rendah dan kampungan untuk menjatuhkan lawan. Diri sendiri sudah sangat rendah, makanya mereka menjatuhkan orang lain supaya terlihat lebih rendah. Justru merekalah yang terlihat prihatin dan hina. AHY harus malu dengan Gibran yang memang selama ini tidak pernah jualan nama Jokowi. Usaha sendiri, berhasil karena kerja keras sendiri. Bukan seperti AHY yang menumpang ketenaran SBY. Ibarat AHY sampai ke puncak tapi tidak pernah bisa mendaki karena langsung diantar SBY. Coba dia berusaha sendiri, pasti gagal total. Sebagai wali kota, Gibran kelihatan hasil kerjanya. Di medsos aktif menjawab dan menerima masukan dari warga. Tidak pernah menjelekan politisi lain. Disenggol pun jawabannya tetap rendah hati. Benar-benar pemimpin berkelas. Tidak perlu menjelekan orang lain agar terlihat tinggi. Beda dengan AHY yang mungkin tidak pernah ngaca, dipuji dengan kepalsuan. Masih hidup dalam bayang-bayang SBY. Malah mau jadi pemimpin. Mandiri secara politik saja belum tentu bisa. Malah mau memimpin Indonesia. Ngaca dulu dong. AHY harusnya meniru Gibran yang berusaha dari nol dalam dunia politik, mengikuti pilkada Solo dan berhasil jadi wali kota, lalu pelan-pelan merangkak naik jika memang dipercaya oleh masyarakat. Beda dengan AHY yang begitu kalah di pilkada DKI, malah langsung mau naik tingkat jadi cawapres atau bahkan capres. Kualitas menjadi manajer saja belum teruji,
malah sekarang merengek minta dijadikan sebagai direktur. Kira-kira masuk akal nggak? Bagaimana menurut Anda? Demokrat dibully soal Hambalang, malah mau seret nama Jokowi. Ditulis oleh Syardi dari siword.com. Gara-gara AHY bicara ngawur soal banyaknya infrastruktur di era SBY dan menyindir soal gunting pita, Candi Hambalang pun disorot dan dijadikan bulan-bulanan. Mega proyek Hambalang yang mangkrak kembali disorot publik. Demokrat selalu kepanasan dan tidak senang kalau Hambalang diungkit lagi. Hambalang adalah aib terbesar yang melekat begitu kuat pada Demokrat, SBY dan penerusnya. Aib ini ibarat kotoran yang tidak bisa dibersihkan lagi dengan cara apapun. Branding Hambalang sudah terlalu melekat di benak publik. Tapi mereka tetap tidak menyerah untuk berusaha melepaskan diri dari ikatan terkutuk ini. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief pun memberikan pembelaan soal Hambalang. Hambalang direncanakan sejak lama sebagai alternatif mengganti kawasan Senayan. Direncanakan sejak lama alternatif mengganti Senayan dihentikan KPK karena ada persoalan, katanya. Dia menyebut proses hukum sudah selesai, tapi Jokowi disebut tidak ingin melanjutkan pembangunannya. Memang Jokowi sempat berkunjung ke lokasi Hambalang. Sempat ada rencana dilanjutkan kembali pembangunannya. Jokowi meminta masukan dari berbagai pihak untuk uji kelayakan, untuk memastikan bahwa masih bisa dilanjutkan pembangunannya. Tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutan. Memang Hambalang ini lebih cocok disebut sebagai proyek banjakan. Sedari awal lokasinya saja sudah tidak layak dilakukan pembangunan. Tanah di lokasi kantornya tidak stabil, sehingga sangat membahayakan bangunan. Di lokasi pun sempat terjadi longsor. Hasil penelitian tim tanggap darurat yang dibentuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Kementerian ESDM menunjukkan longsor disebabkan sifat batuan di lokasi berupa tanah lempung, mudah mengembang dan terjadi gerakan tanah. Selain itu, lokasi Hambalang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi. Ini sudah diketahui saat perencanaan konstruksi berdasarkan hasil soil investigation perusahaan subkontraktor PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinvest yang menunjukkan tanah di Hambalang bersifat cemented clay. Jadi wajar pembangunan Hambalang lebih baik tidak usah dilanjutkan lagi. Tapi Demokrat tebal muka dan tidak tahu malu